Halo semuanya, apa kabar? Hobi mancing ini kan emang udah jadi bagian dari hidup kita di Indonesia ya. Kayaknya di mana-mana kolam pancing tuh nggak pernah sepi. Nah, di bahasan kali ini, kita bakal bedah tuntas gimana hobi yang kelihatannya santai ini bisa jadi peluang bisnis yang nggak cuma cuan, tapi juga bisa ngebangun sebuah komunitas yang solid. Coba deh bayangin sejenak. Gimana rasanya kalau kesukaan Anda sama Kyle dan Joran itu bisa jadi pondasi buat sesuatu yang jauh lebih besar? Sesuatu yang nggak cuma ngisi kantong, tapi juga nyatuin banyak orang yang punya passion yang sama. Nah, inilah potensi luar biasa yang mau kita gali bareng-bareng. Dan ini bukan cuma omong kosong atau teori loh, ada bukti nyatanya. Kita belajar dari kisah Pak Herman Tulah. Awalnya cuma hobi, terus bingung mau jual hasil panen ikan kemana. Beliau justru ngelihat ada celah peluang. Kolam punya mertuanya disulap jadi destinasi keluarga yang sukses banget. Ini bukti kalau mimpi ini tuh sangat-sangat bisa diwujudkan. Oke, sekarang kita masuk lebih dalam. Ternyata ya, buat sukses di bisnis ini tuh nggak ada satu resep paten. Ada dua model bisnis utama yang bisa Anda pilih, dan masing-masing punya plus minus dan strateginya sendiri. Jadi pertanyaannya, Anda mau bangun istana mancing yang besar, atau arena mancing yang lebih simpel tapi efisien? Perbedaannya kelihatan jelas banget di sini. Di satu sisi ada model destinasi. Ini kelasnya Pak Herman. Butuh modal gede karena fasilitasnya harus lengkap. Ada resto, musola, bahkan taman bermain anak. Targetnya jelas, keluarga. Nah, di sisi lain ada model minimalis. Modalnya lebih kecil, fokusnya cuma satu, pengalaman mancing buat para fanatik. Kunci suksesnya di sini adalah perputaran ikan yang super cepat lewat sistem yang namanya siraman. Jadi ikan baru terus dimasukin ke kolam biar pemancing semangat terus. Oke, jadi mau pilih model yang manapun, fondasinya itu harus kokoh. Ada 4 langkah kunci yang jujur aja nggak bisa Anda lewatin gitu aja kalau mau bisnis ini berdiri kuat dari hari pertama. Pertama, yang paling fundamental ia lokasi. Cari tempat yang gampang diakses orang. Dan ingat, kalau modal masih ngepas, sewa lahan itu pilihan yang cerdas banget. Kedua, ya jelas, bikin kolamnya. Ukurannya disesuaiin aja sama modal bisnisnya. Mulai dari 200 sampai 400 meter persegi itu udah cukup banget kok. Pastikan sirkulasi air sama oksigennya bagus. Pak Herman bahkan nekenin pentingnya pancuran air. Ketiga, pilih ikannya. Ini krusial banget dan nanti kita bahas lebih detail. Terakhir, yang keempat, perawatan rutin. Ini harga mati buat jaga kualitas ikan dan kebersihan tempat Anda. Nah, ini dia pertanyaan pentingnya. Serius, salah pilih jenis ikan itu bisa fatal akibatnya buat stok ikan dan ya ujung-ujungnya keuntungan Anda. Jadi kira-kira ikan apa sih yang paling aman buat pemula? Ini pelajaran mahal langsung dari Pak Herman. Jadi dengerin baik-baik ya. Fokus saja ke ikan nila, patin, sama ikan mas. 3 jenis ini tuh bandel, kuat, dan tahan banting. Apalagi kalau kolamnya kolam tanah. Dan catat nih, jangan pernah gabungin lele atau bawal di kolam yang sama. Sikat predator mereka itu bisa bikin ikan nila sama mas Anda habis dimakan. Kesalahan kecil yang ruginya bisa besar buat pemula. Sekarang kita sampai di bagian yang paling seru dan paling ditunggu-tunggu. Soal duit. Gimana sih caranya air di kolam itu bisa berubah jadi uang? Yuk kita intip angkanya biar kebayang. Kalau kita ngomongin model skala besar, kayak punya Pak Herman, pintu masuknya uang itu banyak banget. Dan siap-siap kaget ya, karena pendapatan terbesarnya itu justru bukan dari aktivitas mancingnya. 7 juta rupiah. Coba biarin angka itu meresap dulu. Segitu itu potensi pendapatan dari jualan makanan dan minuman aja dalam satu akhir pekan yang lagi rame-ramenya. Ini bukti nyata kalau konsep tangkap langsung masak itu jadi daya tarik utama yang ngasilin untung luar biasa. Dan itu belum semua, masih ada lagi nih 3 juta rupiah di akhir pekan yang sama. Ini pemasukan cuma dari tiket masuk yang harganya 10.000 per orang. Kebayangkan seberapa banyak orang yang datang? Volume pengunjung itu kekuatan. Terus gimana nasib model minimalis? Eits, jangan salah. Dengan strategi yang pintar, model ini juga untungnya gede loh. Kuncinya itu tadi, perputaran cepat dan biaya operasional yang ditekan serendah mungkin. 300.000 rupiah. Ini estimasi keuntungan bersih per hari cuma dari penjualan ikan di kolam model siraman. Di model ini, ikan terus ditambahin dan pemancing bayar sesuai berat tangkapannya. Kalau dibikin 2 sesi sehari, siang dan malam, angka segini tuh konsisten banget bisa dapat. Nah, untuk 2 model ini, jangan pernah lupain sumber-sumber cuan tambahan ini.
Jualan umpan kayak belut bakar, nyewain joran, jual minuman dingin dan cemilan, bahkan denda kalau ada alat yang rusak. Kelihatannya kecil, tapi kalau dikumpulin, ini semua nambahin profit Anda secara signifikan. Angka-angka tadi emang bikin semangat ya. Tapi bisnis yang awet itu dibangun di atas sesuatu yang lebih dari sekedar uang. Bisnis yang hebat dibangun di atas loyalitas dan rasa kebersamaan. Terus apa dong resep rahasianya? Nah, ini dia intinya. Pak Herman itu ngebangun bisnisnya pakai misi, pengen berguna buat semua orang. Ketika bisnis Anda punya tujuan yang lebih mulia, pelanggan tuh bisa ngerasain. Ini yang bikin ikatan batin jadi kuat. Contohnya, sediain musola yang layak atau bikin program Jumat Berkah. Jadi gimana cara praktisnya? Pertama, sering-sering adain lomba biar semangat kompetisinya hidup. Terus, jangan gaptek, pakai media sosial buat ngobrol sama pelanggan. Dan ini yang mungkin paling penting. Jujur, pastikan timbangan Anda akurat dan taruh di tempat yang bisa dilihat semua orang. Itu cara paling gampang bangun kepercayaan. Terakhir, jadi pendengar yang baik. Masukan dari para pemancing itu adalah emas buat bisnis Anda. Jadi pada akhirnya memulai usaha kolam pancing itu bukan cuma soal gali tanah, isi air, dan tebar ikan. Ini soal menciptakan sebuah tempat, sebuah pengalaman, dan yang terpenting, sebuah komunitas. Pertanyaannya sekarang bukan lagi bisa atau enggak, tapi komunitas seperti apa yang ingin Anda lahirkan dari hobi Anda. Makasih banyak sudah menyimak.